Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrol seru tentang dampak sosial informatika, alias pengaruh teknologi informasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teknologi informatika atau informasi itu udah jadi di dalam bagian kehidupan kita sehari-hari. Bener gak sih? Contohnya dalam bidang pekerjaan, sekolah, masyarakat, bahkan keluarga loh. Tapi teknologi itu seperti ibaratnya punya dua sisi mata uang. Ada dampak positif dan ada dampak negatif atau rintangan yang harus kita lalui. Nah, sekarang kita bakal bahas dua-duanya, plus contoh yang kita sering temui di kehidupan kita sehari-hari. Ya udah deh, kalau kayak gitu kita langsung aja mulai. Yang pertama kita harus kenalan dulu dengan apa informatika. Informatika itu ilmu yang mempelajari tentang cara mengelola, cara mengolah, dan cara menyebarkan informasi pakai teknologi. Jadi ini tuh bukan cuma komputer, tapi juga kayak software, jaringan internet, dan sistem informasi yang lainnya. Contohnya itu gampang banget loh. Yang pertama bisa dari kirim tugas lewat Google Classroom. Yang kedua, nonton video tutorial atau video pembelajaran di YouTube. Yang ketiga, belanja online. Itu semua udah jadi perkembangan informatika. Sekarang kita bakal bahas dampak positifnya. Yang pertama, akses informasi tentunya jadi super cepat. Misalnya, mau cari atau bikin presentasi yang super kreatif, kita tinggal klik dan di detik itu juga bisa langsung ketemu. Yang kedua, komunikasi ini jadi makin efisien. Bayangin aja dulu kita bisa kirim surat yang pakai botol itu loh, yang kita bakal disuruh nulis surat dan nyimpan di dalam botol. Pasti pada tahu kan? Nah, dulu itu kita pakai teknik atau pakai cara yang kayak gitu. Itu tuh bisa menghabiskan waktu sehari atau berhari-hari. Jadinya itu bakal bikin komunikasi terhambat atau lama. Nah, kalau sekarang itu kan udah ada kayak chat, video call, bahkan belajar kelompok bareng juga bisa lewat online. Waktu pandemi juga kita tetap bisa belajar melalui Zoom. Ketiga, banyak pekerjaan atau profesi baru. Profesi kayak content creator, data analisis, sampai cyber security expert lahir karena perkembangan informatika. Buat kita yang generasi muda, peluangnya pasti gede banget. Dan yang keempat itu inklusivitas digital. Orang yang tinggal jauh atau punya keterbatasan fisik, mereka juga masih bisa tetap sekolah dan bekerja loh. Contohnya bisa pakai sistem work from home dan sekolah online. Tapi pastinya juga ada sisi negatifnya dong. Yang pertama, kesenjangan digital. Gak semua orang itu punya akses internet atau perangkat yang memadai. Akibatnya mereka bakal ketinggalan dari yang lain. Yang kedua, ketergantungan dan isolasi sosial. Pernah gak sih kita keasikan main game atau keasikan scrolling media sosial bahkan sampai berjam-jam? Nah, itu tuh bisa nyebabin kita lupa ngobrol atau kumpul bareng keluarga dan teman. Yang ketiga, ancaman privasi dan keamanan. Data pribadi ini bisa dicuri loh. Contoh nyatanya, akun sosial media teman kita yang punya password yang mungkin lumayan gampang. Jadinya kan itu bisa kayak ketebak atau kebobolan dan bahkan bisa dicuri sama orang lain. Yang keempat, penyebaran hoax. Ini tuh paling marak banget teman-teman. Berita palsu ini pastinya cepat menyebar. Apalagi kan sekarang orang-orang itu termasuk aku juga, itu bisa dibilang lumayan percaya atau bisa sungguh percaya dengan hoax daripada dengan berita nyata atau fakta. Apalagi di grup chat keluarga. Nah, jadinya kita ini harus cek fakta atau berhati-hati sebelum share atau kirim ke kontak dan grup yang lain. Bentar deh, ini aku nemu berita. Aku dapat berita sih, katanya besok semua sekolah bakal diliburin karena badai besar. Chat dari siapa sih? Dari temen aku, katanya dia dapat info dari grup keluarga dan teman-teman kelas yang lain. Bentar ya, aku mau cek situs dan website BMKG. Ada.
Loh, katanya bakal ada badai besar. Tapi aku cek di BMKG aman-aman aja tuh. Bahkan katanya besok cerah loh. Prediksi cuaca sih besok cerah ya. Tapi benar-benar gak ada badai besar kok. Nah ini kayaknya dia dapat berita hoax deh. Nah ini nih contohnya kenapa literasi digital benar-benar penting banget. Kalau kayak gitu, udahlah itu jangan dikhawatirin aja. Benar-benar gak ada badai besar ya besok. Itu cuman hoax. Coba deh kita bayangin masa depan 10 tahun lagi. Kira-kira teknologi ini bakal bawa kita ke arah mana sih? Mungkin menurut aku, sekolah ini bakal sepenuhnya digital. Mulai dari guru, bahkan murid bisa belajar lewat virtual, kayak metaverse gitulah. Di sisi lain, ancaman keamanan juga pastinya bisa semakin canggih. Jadi, literasi digital ini bakal dibutuhin dan penting banget buat kedepannya. Aku sih berharap teknologi ini tuh nanti di masa depan bakal bisa menyelesaikan masalah lingkungan. Misalnya pakai AI untuk mengurangi sampah atau polusi mungkin. Bentar deh. Tahu gak sih besok katanya bakal ada ulangan informatika kata Pak Didit. Ini sih kata teman aku ya. Teman-teman besok bakal ada ulangan informatika kata Pak Didit. Tapi ini juga aku dapat info dari kelas sebelah. Lah. Duh, ini mau nanya ke Pak Didit. Tapi takut ulangan beneran guys. Aku belum belajar soalnya. Jujur saya belajar kalau ada ulangan doang. Aku tadi nanya emang dapat info dari mana. Tapi dia udah ngomong sini dari kelas sebelah. Kelas sebelah juga rata-rata kadang suka nakut-nakutin atau ngebohong ya. Kelas aku juga sih. Gimana ya ini ya, mau nanya ke grup kelas tapi mereka nanti bukan malah ngejawab iya atau enggaknya, malah mereka kayak panik kayak hah emang beneran ya, emang iya dan bla bla bla, dan mereka langsung belajar. Kebesokannya pas mereka nanya ke Pak Didi ternyata nggak ulangan, nanti malah aku yang disalahin, padahal kan saya cuma nanya juga ya. Duh gimana ya, udahlah besok aja kita SKS, sistem kebersamaan, kalau misalkan beneran besok ulangan. Udah ini aku mau belajar. Kalau misalnya besok beneran ulangan bisa. Aduh. Oke. Lanjut saja. Udahlah itu mah ya guys, gak usah dihiraukan. Jadi informatika ini tuh kayak pedang bermata dua. Banyak manfaat tapi juga banyak resikonya. Kuncinya itu kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Cek informasi, jaga privasi, dan atur waktu online. Kalau kalian punya masalah atau pengalaman dan cerita seru gak sih tentang teknologi? Jangan sampai aku terus yang cerita. Enggak terus-terusan sih. Nah, kalau misalkan kalian punya, bisa di-share atau misalkan bisa ceritain ke aku dan atau teman-teman kelompok aku yang lain aja. Udah deh, langsung aja kayak gitu aja deh ya. Sekian. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di vlog aku dan anggota kelompok aku yang lain selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.